yang seperti ini, walaupun cukup fardu salatnya saja, puasanya wajib saja, tapi dia menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat pada suaminya pada yang baik-baik, qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata haitsu syi'ti. Maka di hari kiamat nanti dalam hisab, Allah langsung menyampaikan kepadanya, kamu udah cepat masuk surga saja dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pernikahan itu jalan tol ke surga. Ibu jadi istri nih, cuma melayani satu orang itu suami, makannya, minumnya, layani, semua mati masuk surga. Gampang sekali. Suami kerja, nafkahnya dikasih istrinya, ada anak-anak dididik, masuk surga kalau meninggal. Apa kata Nabi SAW? Tidak ada wanita yang menjaga 5 waktu sholatnya. Tadi sebutin sholat sunnah ya. Sunnah tambahan nih, 5 waktu sholat saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit siap sholat. Cuma 50 menit kurang dari 1 jam sehari. Berpuasa Ramadannya, gak disebutin puasa Senin Kamis, itu tambahan, puasa wajib. Dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Apa yang suaminya minta minum, minta ditemani, minta ngobrol, itu aja. Kecuali pada saat dia meninggal dunia, boleh masuk pintu surga 8, dia pilih yang mana dia mau. Gampang gak masuk surga? Mudah sekali. Makanya syaitan selalu menggoda seorang istri agar bangkang sama istrinya, suaminya, maaf, membangkang. Masya Allah, kalau mati ini hidup. Coba waktu kemarin masalah bab-bab yang sebelumnya itu ngantuk. Kata Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia ingin menyerupai Allah. Dia ingin menyerupai Allah dan tidak mungkin dia bisa menyamai Allah karena Allah punya singgasana di atas air. Setiap hari anak cucunya melapor, si fulan, saya baru buat orang berkelahi, saya baru buat orang minum khamr, saya baru buat orang berzina. Sama iblis yang gak biasa. Nanti ada satu yang datang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Apa yang terjadi? Sama iblis diambil, didudukin sebelah singgasana, berhenti tugas. Cukup bagi iblis kalau satu rumah tangga dirusak, bercerai, itu sudah prestasi tertinggi bagi syaitan. Makanya kata ulama apa? Kalau di luar rumah kita digoda syaitan 10, dalam rumah bisa 1000. Bisa saja seorang suami gara-gara terlambat istrinya buatin teh atau tidak ganti spray, udah cukup tidak ngobrol 2 minggu. Ibu-ibu gak dibeliin sesuatu sama suaminya terlambat atau tersinggung sesuatu 2 minggu gak ngomong, hilang semua pahala 2 minggu tuh. Melayanin, senyum, segala itu adalah pahala, hilang semua. Makanya dalam rumah tangga itu hal yang sangat mendasar sekali gitu kan. Jalan yang sangat mudah untuk menuju ke surga. Wanita yang ternyata tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya, jangan ngarep dia. Kenapa? Syukur sama suaminya yang kelihatan aja tidak bersyukur, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Kan itu. Saking kadang-kadang kita itu jarang berbuat baik sama suami kita, sampai-sampai kalau ada seorang istri habis pulang ngaji pengen berbuat baik, suami itu sampai khawatir, ini kok tiba-tiba berubah ya, apalagi yang diminta itu. Saking jarangnya berbuat kebaikan tuh sampai suami itu malah khawatir kalau tiba-tiba suaminya, istrinya itu berbuat baik. Ya Allah. Dan kita ibu, ingat ibu, seorang wanita itu ternyata dikalahkan itu bukan oleh setan, tapi dikalahkan oleh perasaannya sendiri toh. Perasaannya sendiri aja kan. Sebagaimana kata Rasulullah kan, wa ra'aitun nara wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa. Saya melihat kebanyakan dari wanita itu sebelumnya neraka itu kebanyakan dari wanita. Kenapa ya Rasulullah? Yakfurna billah, kufur sama Allah. Enggak, yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur sama suaminya. Kalau suaminya telah berbuat kebaikan seumur hidupnya, lalu kepleset terhadap satu kesalahan saja, maka seorang wanita akan berkata, mali araka minka khairun qattu. Kamu itu jadi suami tidak ada baiknya sama sekali sih. Lupa langsung cepat. Dan akhirnya apa? Syukurnya seorang wanita tidak akan diterima kalau kemudian suaminya itu meneteskan air mata memikirkan ulah istrinya. Masya Allah, ibu seorang wanita tidak perlu cari surga itu ke Suriah sana, tidak usah jauh-jauh. Paling ke sana juga di pertengahan perjalanan di Turki juga tidak jadi masuk ke Suriah, belanja malah. Kalau tahu itu pasti punya rencana kayak gitu, sudah tahu saya. Mau ke Suriah, ke Turki dulu, udah habis uangnya di Turki.
Makanya nggak ada relawan perempuan yang ke Surya, semuanya laki-laki relawan ke sana. Nggak usah ke sana ibu, kita ini cuma bagaimana mendapatkan ridho dari suaminya. Sudah itu saja. Kalaupun suami ibu hari ini tidak sebagaimana yang kita dambakan dan kita bayangkan, setidaknya ibu ngalah. Untuk apa? Untuk akhiratnya ibu. Kata kemudian Sa'id bin Musayyib itu apa? Berbuat baiklah kepada suami kita dan istri kita itu karena Allah, bukan karena kebaikan yang nanti mereka akan bahas ke kita, enggak, tapi karena kita mengharapkan surga dari Allah. Karena seorang wanita yang beriman itu tahu di balik punggung suaminya itu ada surga, itu saja. Tapi nggak usah dicari loh ya nanti. Ya. Jadi kalau ibu mengatakan saya ini nuntut ilmu, saya bersyukur sama Allah, tapi kemudian suaminya nangis, sedih, mikirin Masya Allah, istri saya ini ternyata setelah kemudian ngaji kok malah tidak taat sama saya, tidak sopan sama saya khawatir ibu, jangan-jangan ilmunya tidak barokah. Pulang-pulang sombong ketika suaminya belum tahu ilmu, kemudian istrinya karena sering ikut kajian kemana-mana, kemudian ngomongin kepada istrinya, ngomongin kepada suaminya, Mas kamu tahu nggak 3 hal yang dilalaikan ketika bersyukur? Nggak tahu dik. Makanya tak jadi imam keluarga itu rajin ngaji. Kayak saya, Insya Allah Karimi Rahman. Baru belajar tahsin aja pulang-pulang, kamu ngerti nggak ikhwa syafawi itu apa? Tuh kan? Ya Allah Karimi Rahman, nggak usah gitulah. Ilmu itu justru menjadikan kita itu temu apa? Penuh dengan tawadhu. Sampai-sampai kalau ilmu itu berhasil nancep di hatinya ibu, itu suaminya harusnya mikir, Masya Allah ya, istri saya setelah ngaji kok berubah total, yang ngajinya di mana? Itu benar, berarti dia menjadi delegasi sunnah yang benar untuk keluarganya. Jangan malah kemudian suaminya itu merasa sesak nafas ketika suaminya istrinya itu. Kenapa saya sampaikan kayak gitu ibu? Kenapa? Karena sesungguhnya ini loh shortcutnya ibu. Jalan pintasnya ibu ke surga itu ternyata tidak jauh-jauh, ngalah untuk kehidupan surganya ibu. Sudah itu saja. Karena hari ini kita itu sering ngotot, misalkan ada kajian hak-haknya seorang istri, supaya kita dengerin ke suami. Tapi kadang-kadang kita lupa kewajiban kita kepada suami kita itu kayak apa gitu loh. Masya Allah, bukan itu. Ilmu bukan menjadikan kita merasa benar, tapi ilmu menjadikan kita ngerti, oh suami saya itu pintu surganya saya. Kenapa saya sampaikan ibu? Ya Allah, pintu surganya sudah gampang. Ibu makan hari ini yang nanggung suami, ibu kemudian berpakaian yang ditanya suami. Ibu cuma satu, dapetin ridhonya dia untuk Allah, untuk surganya ibu sendiri kok tidak dapat. Makanya saya tadi katakan banyak wanita itu yang dimasukkan ke neraka bukan karena mengikuti setan, tapi ngikutin perasaan. Itu yang rusak. Perasaan itu. Makanya sering saya sampaikan hidup itu syariat, hidup itu ibadah, titik. Bukan ngikutin perasaan. Sudah itu saja. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, ala ukhbirukum binisa'i ahlil jannah. Kamu mau tahu nggak seorang wanita penduduk surga itu kayak apa? Al-wadud, al-walud, yang banyak anaknya, banyak cintanya. Dan kalau kemudian dia mendapati seorang suami dan istrinya dia bertengkar, dia rela untuk kemudian ngalah, dia letakkan tangannya di atas dada suaminya lalu berkata, ini la adzuku ghamsan hatta tardo. Aku tidak akan mencabut tanganku mas dari tanganmu dan di atas dadamu sampai kamu ridho. Bukan berarti harus kayak gini ya, artinya disesuaikan dengan kondisi urufnya, kebiasaannya. Tolong ibu, mari diperbaiki. Tidak mungkin ibu sunnah bagi seorang wanita kemudian dia tidak mendapatkan kata ridha dari suaminya, kecuali suami kita. 1, dia berbuat syirik. 2, melakukan kekufuran. 3, meninggalkan sholat kemudian mengadakan zina. Maka kemudian sudah gugur ibu, silahkan untuk pisah darinya. Tapi kalau kemudian hanya masalah-masalah ketika kecil, maklumi ibu, laki-laki ini adalah laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Suami saya tidak romantis, Ustaz. Ya iyalah, dia mungkin banyak kerjaan. Suami saya banyak sedikit ngomongnya. Iya, seorang laki-laki itu sedikit ngomongnya. Kalau perempuan kan banyak kan ngomongnya, memang gitu fitrahnya. Seorang laki-laki ngomongnya baru 100, perempuan sudah berapa? Udah 2000. Itu pun yang paling pendiam. Yang terpenting apa? Ayolah minta kemudian kepada suaminya. Coba sekali-kali kita ngukur posisi kita ibu. Ini gampang deh. Kita itu kalau ngajarin surat itu yang aplikatif aja. Langsung habis ini kita tanya, Mas, jujur ya Mas,
saya ini sudah dapat ridhomu atau belum? Jujur ngomong itu aja, tapi nggak usah pakai ancaman loh. Jawab jujur ya, awas ya kalau enggak tidur di luar. Ya gitulah. Supaya apa? Ternyata hari ini, Bu, maaf, saya hari ini melihat banyak seorang wanita yang mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan surga. Tapi Masya Allah, justru wanita itu yang memadamkan jalannya ke surga hanya karena nurutin perasaan. Padahal banyak wanita, Bu, saya tuh sering kadang-kadang ya, kasihan ada wanita di pasar itu saya lihat, saya punya kajian di Kebayoran. Kadang-kadang saya pulang itu kan beli buah karena lebih murah di situ. Malam-malam kalau habis hari Ahad itu saya punya kajian tafsir. Ibu-ibu jualan itu bawang merah, bawang putih, buah-buahan. Saya tanya sampai kapan Bu di sini? Ya sampai nanti jam 4 subuh nak. Kemudian pulang terus ngapain? Ya kemudian pulang tidur sebentar, habis subuh saya masak sediain untuk suami saya. Suami saya tukang ojek. Pulang itu masih masak. Kemudian tidur, kemudian menjelang zuhur saya kemudian ke pasar, yang di pasar Bu itu apa? Pasar Induk, ngambil dagangan, milih-milih. Kemudian maghrib datang ke Kebayoran, jualin, nggak tidur Bu semalaman. Sekarang kita tanya, Ibu pernah nggak kemudian dipersulit oleh suami dalam kebaikan? Selama Ibu nggak dipersulit, lah kenapa kita mempersulit jalan kita untuk menuju surganya Allah sendiri? Tadi wanita itu hanya satu, melawan perasaannya tok itu saja. Kalau kemudian perasaannya sudah dikendalikan oleh syariat, enak. Dan syukurnya kepada suami itu baru diterima oleh Allah ketika dia sudah bersyukur kepada suaminya. Karena wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, maka imannya kepada Allah pun menjadi mentah ketika dia diiringi dengan mentahnya syukur dia kepada suami. Dan perempuan ini taat sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dia bisa masuk surga dari 8 pintu surga, bukan hanya babur rayyan. Dia puasa Ramadan saja, dia sholat yang 5 waktu, dia taat sama suaminya, dia menjaga kehormatan dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu surga yang mana saja kau mau. Mau masuk dari pintu jihad, padahal dia nggak pernah berjihad di jalan Allah azza wajalla, dia boleh masuk. Mau masuk dari pintu haji, padahal dia belum berangkat haji, dia boleh masuk dari pintu haji. Mau masuk dari pintu sholat, padahal dia sholatnya cuma 5 waktu, nggak pernah sholat sunnah, silahkan dia masuk. Ini sebuah kemuliaan buat para wanita, karena memang ada yang berat yang dia kerjakan di dalam rumah. Maka tolong bagi para wanita, jangan meremehkan utang puasanya, bayar utangnya, berapapun engkau bayar utang tersebut. Dan kemudahan buat wanita, dia bisa cari musim dingin untuk membayar utang. Dia cari yang hawanya adem ya, supaya tidak terlalu haus, boleh dia melakukan. Hadza wallahu a'lam. Ibu nanti tetap masuk surga. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kami laki-laki, susah ibu masuk surga. Kalau ibu, coba dengar ibu, suami tak pacandringan, suami tak tukang tipu, suami tak tidak sholat, suami tak narkoba, tapi ibu rajin sholat, ibu sabar di rumah, ibu ngurus anak, tutup jilbab dirinya, tidak pernah makan barang haram. Nanti ibu tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami tak. Bahkan Nabi jelaskan, kalau kau sabar, kau sholat, kau menunaikan ibadah puasa, kau lindungi harga dirimu, kau tetap patuh kepada Allah, kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ini 7 pintu surga, ibu pilih kau mana kau suka masuki. Coba enak. Tapi kami laki-laki, meskipun kami ulama, penghafal Quran, mimpin sholat berjamaah di masjid, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak puasa Ramadan, istri tidak sholat, demi Allah, sebelum istrinya masuk neraka, suaminya dulu yang masuk neraka, meskipun suaminya ulama. Tuh, tidak gampang itu jadi suami, Pak. Makanya jangan kita selalu pikir mau 2, 3, 1 saja nanti tanggung jawabnya susah. Tapi Bu, itu laki-laki tergantung istri. Kalau sopan ki, masa suami tak macam-macam. Begitu ada yang gone, dia bilang, "Niga to, iko, ila cumdeke." Itu istriku di rumah sopan, santun, taat. Untuk apa lagi? Tidak ada mikala itu istriku penghuni surga. Saya mau ikut masuk surga. Tapi ku pandang kaki, makutu, malah
malas berdandan, suka marah-marah, tidak hargai saudaranya suami, tidak hargai mertua. Naselei ibu. Tapi coba kalau sopan kita sama mertuata, kita hormati mertuata, kita hormati saudaranya. Datang mau macam-macam suaminya mau menikah, mertuata pembela. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari itu. Coba kau lihat itu istrimu, saya belum bangun sudah siap sarapan, tidak pernah kasar bicara, tidak pernah kau nak bantah. Apalagi kau cari kau itu. Haram air susuku kalau mau kau kawin lagi. Mertuata bela ki. Tapi kalau mertuata tidak dihormati, datang isangin marah-marah ki, banting pintu, tanya kapan ki pulang. Jauh-jauh dari Pindrang datang suruh aku karena anaknya bukan jadi invale. Marah-marahin terus, biar ada mamanya kita marah-marahin juga. Datang saudaranya tidak pernah kita hormati. Pulang kampung lebaran, apa nak bilang? Ma bene nona. Apa itu istrimu tidak tahu sopan santun? Batemu ku kasih sekolah, ku jualkan kau sawah supaya baik-baik derajatmu. Masa istrimu sendiri tidak hargai kau? Kau mah kau lagi kau penuh sembunyi-sembunyi kau. Cinta kau.